Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, kamu muda-mudi remaja yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur sore hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah pemuda remaja. Kita akan mulai ibadah kita, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan syukur kepada Allah kita, karena banyak yang Allah perbuat dalam kehidupan kita. Rancangannya yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Allah kita mengerti segala yang kita perlukan. Kita mau bersyukur. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa kau mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih setiamu atas kami. Haleluya. 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 Apapun yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, kami percaya itu adalah yang terindah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur sore hari ini karena kebaikan-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas kesempatan yang Kau berikan kembali kepada kaum muda-mudi remaja-Mu di tempat ini. Untuk kami kembali datang ke hadirat-Mu, memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu, Engkau bertahta di atasnya, berkat-berkat-Mu tercurah bagi kaum muda-mudi remaja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Hidup kita mau dipenuhi oleh mujizat. Haleluya. Kita undang Allah untuk melakukan perkara dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, haleluya. Mari kembali bangkit berdiri. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Amin. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi, mari Tuhan, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, amin, kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Ya Allah, Alfa dan Omega. Haleluya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Mari Tuhan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Mari Tuhan, lakukanlah lagi. Lakukan keajaiban-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi katakan dengan percaya. Haleluya. Hidupku penuh mujizat.
Puji Tuhan, tetap bangkit berdiri bahwa Allah kita berkuasa melakukan segala perkara. Bahkan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Setiap hari, setiap waktu nyata dalam kehidupan kita. Berkat Allah turun atas kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terpatahkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Berkat-Nya nyata atas kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Amin. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Ya Allah, selalu pegang erat tanganku, pegang erat tanganku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya beri kesempatan pujian dari pemudinya memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian pemudi. Terus kita berharap hanya kepada Tuhan yang kuasanya terlebih besar dalam kehidupan kita. Saya undang kembali bangkit berdiri, kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Allah. Kita mau katakan bahwa Allah kita selalu ajaib dalam kehidupan kita. Bahkan setiap jalan-jalannya kita tidak mampu menyelami. Tapi kita mau percaya Dia Allah yang akan membuka pintu bagi kehidupan kita. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Amin. Masih ada jalan terbuka untukku. Melihat kebesarannya. Dialah yang selalu ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Lihat kebesarannya. Masih ada jalan terbuka untukku. Ya masih ada jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Lihat kebesarannya. Katakan dengan percaya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Lihat kebesarannya. Lihat kebesaran Allah bagi kita. Lihat kebesarannya. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa. Saudara Rangga berdoa buat firman Tuhan. Haleluya
ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami, sehingga kami dapat kembali memuji memuliakan nama Engkau pada sore hari ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima sebagai firman-Mu, kiranya Kau sucikan ruangan ini terlebih setiap hati kami ya Tuhan, untuk menerima sebagai firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau pakai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan benar firman-Mu ya Tuhan, untuk memberitakan seluruh isi hati Engkau ya Tuhan kepada kami. Dan sebentar kami akan menerima sebagai firman-Mu, kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat malam bagi kita semua. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadirat Tuhan. Sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja. Pasalnya yang pertama, mari kita baca secara bergantian ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron? Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah baca beberapa ayat pada malam hari ini. Tema khotbah, jangan berpaling dari Allah. Jangan berpaling dari Allah. Siapakah Ahazia? Ahazia adalah raja Israel di Samaria. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Raja Ahazia ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, hidup menurut kelakuan ayah dan ibunya yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ahazia ini juga beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Saudara bisa lihat dalam pasal 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ayat 52 sampai 54, sampingnya ya, lembaran terakhir di kitab 1 Raja-Raja. Ayat 52 sampai ayat 54 jelas menjelaskan tentang kehidupan Raja Ahazia. Dia beribadah kepada Baal, sujud menyembah kepadanya. Dan selanjutnya, apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Ahazia?
Kitab 2 Raja-Raja tadi menjelaskan pasal pertama ayat 2, Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu ia menjadi sakit. Mengalami sebuah kecelakaan, selanjutnya dia menjadi sakit. Ketika Raja Ahazia ini dalam posisi yang lemah, dalam posisi yang sakit, apa yang dia lakukan? Bukan mencari Allah, tetapi firman Tuhan menjelaskan kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Minta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Ekron ini adalah salah satu kota di Filistin. Minta petunjuk, tanyakan, aku ini apakah aku akan sembuh? Dan ayat yang ketiga menjelaskan, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Firman Tuhan datang kepada Nabi Elia, sampaikan kepada utusan-utusan itu, coba tanyakan apakah tidak ada Allah di Israel? Apakah tidak ada nabi Allah di Israel? Sehingga raja ini mau pergi minta petunjuk kepada ilah yang lain. Mau minta petunjuk kepada Baal. Dan apa yang menjadi akibat ketika Raja Ahazia ini tetap beribadah, tetap sujud menyembah kepada ilah yang lain. Ayat yang keempat dengan jelas mengatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Inilah akibat ketika Raja Ahazia ini tetap mengikuti Allah yang lain. Tidak mau menyembah kepada Allah Israel. Tidak mau menyembah kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Sekalipun posisinya sedang sakit, tetap saja mencari Baal. Tetap saja mau meminta petunjuk kepada ilah yang lain. Dan Tuhan sampaikan firman melalui Nabi Elia, katakan bahwa dia tidak akan sembuh. Dia tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana dia berbaring. Dia pasti akan mati. Itu yang Allah kerjakan dalam kehidupan Raja Ahazia. Apakah Allah jahat? Kok Tuhan seperti itu sih? Apakah Allah jahat? Mari kita lihat kitab Nahum pasalnya yang pertama ayat yang kedua. Nahum pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua, saya akan baca. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia bukan Allah yang jahat, tetapi Dia adalah Allah yang cemburu. Israel ini adalah milik kepunyaan Allah.
Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa kepunyaan Allah. Tetapi Raja Ahazia menyembah kepada Baal, beribadah kepada Baal, sehingga mengakibatkan orang Israel ini berdosa. Raja Ahazia ini menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel. Makanya Allah menghukum. Ada hukuman atas setiap perbuatan dosa. Dia Allah yang pengasih. Kita lanjut ayatnya yang ketiga, Nahum 1 ayatnya yang keempat. Ketiga saudara, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dalam ayat 2 mengatakan dia adalah Allah yang cemburu. Ayat yang ketiga mengatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Raja Ahazia ini sudah bersalah di hadapan Tuhan. Dia berpaling dari Allah. Dia hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mungkin dia berpikir saya adalah raja, saya memiliki kekuatan, saya memiliki kekuasaan. Tetap menyembah kepada Baal. Tuhan memperhatikan semua itu. Tuhan memperhitungkan semua itu sehingga apa yang Allah lakukan ketika dia jatuh, dia mengalami sakit, firman Tuhan katakan dia tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana dia berbaring sebab dia akan mati. Inilah pembalasan yang Allah lakukan. Bukan Allah jahat, tetapi dia adalah Allah yang cemburu. Dia sangat mengasihi bangsa Israel, tetapi tidak akan pernah sekali-kali membebaskan orang dari kesalahan. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang ketiga sudah jelas mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ketika 10 hukum Allah itu diberikan kepada bangsa Israel, hukum yang kedua mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan itu terus diajarkan kepada bangsa Israel. Mereka tahu tentang kebenaran firman Allah, tetapi Raja Ahazia ini tidak melakukannya. Dia berpaling, mengambil jalan di luar Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan karena yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu mulai menyalahkan Allah, lalu mulai berpaling dari Allah. Atau jangan karena ingin segera mendapatkan pertolongan, lalu kita mulai cari jalan pintas. Di dalam Tuhan katanya ada jalan keluar, kok saya gak dapat jalan keluar dari apa yang saya alami saat ini. Lalu kita mulai cari jalan di luar Tuhan. Jangan. Sejak muda mari kita mau belajar setia kepada Tuhan. Sejak muda mari kita mau memiliki dasar yang benar tentang kebenaran firman Allah. Kita harus kuat, kita harus tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, supaya kita tidak mudah disesatkan. Saat mengalami tantangan dalam hidup ini, apalagi sebagai anak muda dikatakan masih kebanyakan anak-anak muda belum punya ketetapan hati, masih sering galau, sering bimbang. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita, lalu ada orang lain menawarkan sesuatu yang lebih baik.
Tetapi itu di luar Tuhan, kita harus paham. Ketika ada yang mulai menarik perhatian kita untuk berpaling dari Allah, kita harus peka. Jangan mau berpaling dari Allah. Jangan mau menyembah, beribadah kepada ilah yang lain. Jangan karena belum mendapat jawaban atas doa-doa kita yang mungkin sudah bertahun-tahun, yang sudah sangat lama kita panjatkan kepada Tuhan, lalu mulai berpaling dari Allah. Jangan. Sekali lagi saya katakan, sejak muda kita harus memiliki dasar yang benar di dalam kebenaran firman Allah, supaya tidak mudah beralih dari Tuhan. Tidak mudah dibodoh-bodohi oleh tipu daya kuasa kegelapan. Mungkin ditawarkan sesuatu yang kelihatannya enak, tetapi isinya menuju kepada kebinasaan. Di sini kamu bisa mendapatkan jalan keluar yang cepat, tetapi di dalamnya tidak ada Allah. Jangan mau tertipu dengan hal-hal di luar Tuhan. Seperti Raja Ahazia ini, kalau dia kembali menyadari bagaimana perjalanan bangsa Israel yang sudah dituntun oleh Allah, bagaimana sampai mereka berada di titik pada waktu itu, memiliki sebuah kerajaan, rakyat yang begitu banyak, terbebas dari penindasan bangsa Mesir. Kalau dia mengingat kembali sejarahnya, mengingat kembali bagaimana pertolongan Tuhan, dia akan pasti mencari Allah. Tetapi sudah dilupakan. Tetap beribadah kepada Baal. Tetap menyembah, tetap sujud kepada Baal. Yang punya mata tetapi nggak bisa melihat, yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, yang punya tangan tetapi tidak bisa menolong. Tetapi kita punya Allah yang berkuasa, amin. Allah yang sanggup menolong kehidupan kita, Allah yang sanggup memberkati kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi saya mau katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan percaya kepada hal-hal yang dongeng, cerita-cerita nenek moyang yang di luar kebenaran firman Allah. Ada orang-orang yang masih mempertahankan atau masih mempercayai, oh ini hari yang baik, oh ini tanggal yang baik. Kalau mau melakukan hajatan misalnya, kita pilih tanggal yang baik, kita cari tanggal yang baik. Sesuai dengan kalender ini, sesuai dengan perhitungan ini. Kalau berdasarkan firman Tuhan, semua hari itu baik. Ketika Allah melakukan hari penciptaan dari hari pertama sampai hari ketujuh, Allah melihat semua itu baik. Allah menguduskan semuanya, semua hari itu baik. Tetapi masih ada yang percaya, oh kalau hari begini tidak baik. Saya bukan mengajarkan kita tidak menghormati tradisi atau lain sebagainya ya saudara. Tetapi kita harus paham kalau itu bertentangan dengan firman Allah, jangan kita turuti. Gak boleh keluar rumah karena ada bunyi ini. Oh kalau lagi posisi seperti ini jangan melakukan yang ini. Cerita-cerita nenek moyang yang tidak benar, yang hanya bersifat dongeng saja saudara. Kalau kita lihat ya, misalnya ibu hamil, sudah waktunya melahirkan. Kapanpun harinya, jamnya, waktunya, mau siang, pagi, tengah malam pun, kalau sudah waktunya lahir harus lahir. Gak harus ikut-ikut perhitungan ini, perhitungan itu. Oh belum waktunya, ditahan dulu, tidak bisa saudara. Gak bisa mengikuti hal-hal yang lain, sudah waktunya lahir ya harus lahir. Tidak bisa mengikuti, oh perkataan si ini belum bisa.
karena ini harinya tidak baik. Seperti teman-teman ya yang mengikuti ujian, jadwal yang sudah ditetapkan di sekolah, waktunya ujian ya kita harus ujian. Kita harus ikuti, gak bisa kita ngikuti yang lain. Ini harinya gak baik, kamu gak boleh sekolah, kamu gak boleh ikut ujian. Semua hari itu baik. Semua hari itu diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan itu semuanya baik. Kita harus sadar, kita harus mengerti tentang kebenaran firman Allah. Saat mengalami masalah sebagai orang-orang muda yang kadang masih belum bisa memiliki komitmen yang benar, kadang masih bisa salah. Kita mau terus belajar tentang firman Allah supaya kita tidak mudah disesatkan oleh dunia ini. Pelajari terus tentang kebenaran firman Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertita, turunlah. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hambamu ini benar berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka, tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Jadi saudara, ketika Raja Asia ini mendapatkan pesan dari utusan-utusannya, bukannya dia mengoreksi diri dan menyadari, oh ya saya sudah salah, karena saya ini sudah sujud menyembah kepada ilah yang lain. Saya sudah beribadah kepada ilah yang lain, bukan kepada Allah. Tetapi raja ini menyuruh perwira beserta dengan anak buahnya 50 orang. Yang pertama, yang kedua disuruh lagi untuk menangkap Elia. Untuk membawa Elia. Yang ketiga kali ketika perwira ini melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi terhadap orang-orang yang mati binasa, dia berlutut, dia bersujud, dia memohon belas kasihan. Barulah firman Tuhan datang kepada Elia supaya turun bersama-sama dengan mereka untuk menghadap kepada raja. Ketika
Elia menghadap kepada raja, ayat yang ke-16 dikatakan, berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Inilah akibat ketika Ahazia berpaling dari Allah. Gak mau minta petunjuk kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang muda, masih perlu membutuhkan banyak pimpinan, banyak tuntunan, yang terutama yang harus kita meminta pimpinan dan tuntunan yaitu dari Tuhan. Saat ada di dalam posisi yang sulit atau dalam menentukan sebuah keputusan, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Jangan minta petunjuk kepada ilah yang lain. Mungkin ada yang menawarkan, ini loh bisa kasih petunjuk dan selalu tepat, yang terbaik. Jangan. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kalau itu mengarahkan kita untuk mencari ilah yang lain, jangan dituruti. Mintalah petunjuk kepada Tuhan, saya harus bagaimana selanjutnya Tuhan. Dalam menjalankan studi, saya harus seperti apa Tuhan? Saya harus bagaimana? Minta terus petunjuk dari Allah. Dan di situ Tuhan akan berikan jalan keluar, Tuhan akan berikan petunjuk, Tuhan yang akan memberikan pengarahan, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jangan salah memilih jalan. Jangan mengambil jalan di luar Tuhan. Raja Ahazia dihukum oleh Allah karena dia berpaling dari Allah. Salah satu contoh juga dalam Perjanjian Lama, Yusuf dalam Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat yang kedua menjelaskan Yusuf pada waktu itu berumur 17 tahun. Dia melihat saudara-saudaranya melakukan hal-hal yang jahat. Mulai di usia 17 tahun, Yusuf mengalami proses hidup yang begitu sulit. Firman Tuhan menjelaskan dia dimasukkan di dalam sumur yang kering, saudara. Dia dijual kepada orang Ismail, dia dijual kepada Potifar, dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah. Sukar sekali perjalanan Yusuf. Yusuf ini dijual kepada orang Ismail menjadi budak. Yusuf ini dibawa ke pasar perbudakan kalau zaman dulu, saudara. Seorang budak yang dijual di pasar perbudakan. Maaf kata itu harus ditelanjangi. Supaya orang-orang bisa memilih. Tuan-tuan yang akan membeli budak, dia bisa melihat, oh ya ini postur tubuhnya baik, ini kondisinya baik. Sulit sekali proses hidupnya. Ketika dia berada di rumah Potifar, dia difitnah. Dia harus masuk dalam penjara bukan karena melakukan kesalahan. Ketika dia melakukan kebaikan, dia dilupakan. Dan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-41, mari kita lihat sama-sama. Kejadian 41 ayat yang ke-46. Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi
Umur 30 tahun Yusuf menghadap Firaun. Kalau saudara bisa lihat perikop dari pasal ini, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Nanti usia 30 tahun baru dia menjadi penguasa di Mesir. Sedangkan proses yang mulai dia jalani dari usia 17 tahun. Berarti ada waktu kurang lebih 13 tahun. Dia mengalami proses demi proses yang begitu sulit. Tetapi apakah dia berpaling dari Allah? Apakah Yusuf menyalahkan Allah atas semua yang dia alami? Atas hal-hal pahit yang dia alami? Apakah Yusuf mencari petunjuk kepada Baal? Apakah Yusuf mencari ilah yang lain? Tidak. Di usia yang masih sangat muda, sebagai anak muda, sebenarnya menyusun rencana untuk mencapai cita-citanya. Dia dapat beraktivitas dengan baik, dia dapat bekerja dengan baik, tetapi dia mengalami proses demi proses yang begitu sulit. Dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, dia tetap minta petunjuk kepada Tuhan, dan buktinya Tuhan Yesus tetap menyertai kehidupan Yusuf. Tidak sekalipun Yusuf berpaling dari Allah. Saat dia sudah menjadi penguasa di Mesir, apakah Yusuf kehilangan arah? Apakah Yusuf melupakan Allah? Apakah Yusuf meninggalkan Allah? Tidak. Sampai dia tutup usia, dia tetap berpegang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Jangan berpaling dari Allah, amin. Ada proses demi proses yang mungkin sulit, yang sedang kita alami hari-hari ini, atau yang akan kita alami. Akan ada tawaran-tawaran yang dunia berikan ketika kita melangkahkan kaki kita untuk lebih maju lagi dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam studi kita, dalam kehidupan keseharian kita. Akan ada banyak tantangan yang kita akan alami, tetapi satu hal yang saya mau katakan, jangan mau berpaling dari Allah. Proses memang pasti sulit, tetapi kita mau lihat kehidupan Yusuf kurang lebih 13 tahun, tetapi dia bertahan di dalam Tuhan, diangkat oleh Allah. Bisa jadi ada tawaran-tawaran yang orang-orang berikan tidak tercatat dalam firman Allah. Ayo sembah ilah yang lain, ayo minta petunjuk kepada ilah yang lain. Bisa jadi saudara. Apalagi Yusuf masih sangat muda, 17 tahun, sudah harus jauh dari keluarganya, mengalami penderitaan karena disebabkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia bisa ada di titik terendah, dia bisa stres, dia bisa frustasi. Tetapi karena dia sudah tahu tentang kebenaran firman Allah, Yusuf tetap mendekatkan diri kepada Allah. Tuhan angkat sebagai orang asing tetapi menjadi penguasa di Mesir. Kita orang-orang muda tetaplah berpegang teguh kepada firman Allah, amin. Tetaplah berpegang teguh kepada firman Allah, tetaplah menyembah Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saat dunia menawarkan ilah yang lain, jangan mau. Kita harus tolak. Saat dunia menawarkan ilah yang lain, jangan mau. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Di hari-hari yang sulit yang kita alami, lebih lagi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di hari-hari yang sukacita yang kita alami, lebih lagi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, diberkati. Lebih lagi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, berpegang teguh sepenuhnya kepada Tuhan, dan nikmati bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita, dan pasti Tuhan akan membawa kita sampai kepada tujuan, sampai kepada berkat-berkat yang Allah sudah sediakan. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Sampai di sini, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Ku cari wajah-Mu, ya Tuhanku. Ku panggil nama-Mu. Ku cari wajah-Mu, ya Tuhanku. Enggak tahu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari dari awal katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Dari awal seluruh pemuda. Haleluya. 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 Lagi dari awal angkat pujian ini pemudinya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
masuk dalam doa. Saudari Vina berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan jalankan persembahan. Angkat satu pujian, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Cili yang sudah membagi berkat firman Tuhan pada petang hari ini. Pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9, memakai baju batik ya. Selasa persekutuan doa pemuda remaja. Ya, hari Senin ada program ibadah mantai, ya, bukan padang ya, ibadah mantai. Nanti bisa dibicarakan selesai ibadah ini. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk yang bertugas melayani dan kehadiran kita semuanya. Mari berdiri, kita akhiri pada kita pada petang hari ini. Kita angkat satu pujian, Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah jauh dariku. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namanya, berserulah kepadanya. Haleluya. Ku panggil nama-Mu,
Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Haleluya, firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami mencari Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Karena akan datang waktunya orang akan mencari Tuhan dari barat, timur, utara, selatan namun tidak menemukannya. Carilah Tuhan maka kami akan hidup. Untuk hidup sekarang ini, terkhusus untuk hidup yang akan datang. Engkau telah memberikan contoh-contoh dalam firman-Mu orang-orang yang tidak mencari Tuhan dengan kesungguhan hati selama hidupnya. Dan akhir hidup mereka adalah kebinasaan, kerugian yang besar. Itu semua menjadi peringatan dan pelajaran bagi kami supaya kami tidak mencontoh tokoh-tokoh Alkitab yang sedemikian ini Tuhan. Melainkan kami menjadi generasi muda yang sejak usia muda sama seperti Yusuf belajar untuk mencari Tuhan, meminta penyertaannya dan memegang teguh akan janjinya. Kami yakin kehidupan, keberhasilan, keberkatan untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang Tuhan limpahkan kepada kami. Kau memberkati setiap generasi muda di tempat ini terus maju, terus semangat, terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kerinduan masa depan cita-cita kami di dalam tangan Tuhan terjamin. Dan kami memiliki pengharapan masa depan yang penuh gilang gemilang. Karena Tuhan beserta dengan kami. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami pada petang hari ini. Kami yakin Tuhan turut campur tangan dalam segala perkara. Kami akan berpisah pulang satu dengan yang lain. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, tiba di rumah dengan selamat. Sepanjang malam hari ini pun Tuhan memelihara kami dengan indah. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, beserta dengan kita sekalian sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.